Pada resensi film biologi, kelompok kami mengambil video dari YouTube channel Nat Geo Wild karena channel ini berisi video-video dokumenter tentang segala macam hewan dan penjelasannya. Nah, kali ini kami mengambil cuplikan videonya yang berjudul Underwater Killers. Jadi, di video ini ditampilkan dengan sangat jelas bagaimana bentuk berbagai jenis hewan laut berbahaya yang dapat mengakibatkan kematian secara cepat. Nah, untuk hubungan video yang kami ambil dengan materi yang diajarkan di matkul biologi akan dijelaskan sebagai berikut. National Geographic melalui video epiknya menggambarkan keindahan dan keajaiban samudra yang tak terhingga. Dalam video tersebut, cerita dimulai dengan pemandangan luas lautan yang tenang, menyiratkan kedamaian, namun sekaligus menyimpan kompleksitas yang luar biasa. Terumbu karang yang megah menjadi rumah bagi berbagai organisme laut, mempertontonkan kehidupan yang saling terkait dan harmonis. Dalam video ini pula, menunjukkan bahwa keberadaan ikan buas menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika laut. Ikan-ikan predator seperti hiu putih yang besar dan ganas atau barakuda yang cepat dan gesit menjadi bagian vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Meskipun terkadang dilihat sebagai makhluk yang menakutkan, peran mereka sangat penting dalam menjaga populasi hewan lain di laut. Ikan buas ini melalui perilaku memburu mereka membantu mengontrol populasi hewan mangsa seperti ikan kecil atau hewan laut lainnya. Mereka membantu menjaga keseimbangan rantai makanan di ekosistem laut yang pada gilirannya mempengaruhi berbagai organisme lain. Terlebih lagi, sisa-sisa makanan yang ditinggalkan oleh ikan buas juga memberikan kontribusi dalam siklus nutrisi laut, memberikan makanan bagi organisme pemakan bangkai yang penting bagi ekosistem. Keterkaitan ikan buas dengan lingkungannya sangat kompleks. Peran mereka dalam menyeimbangkan populasi hewan mangsa membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut yang sehat. Video tersebut memperlihatkan betapa pentingnya peran ikan buas dalam ekosistem dan bagaimana mereka berinteraksi secara dinamis dengan lingkungan laut mereka. Underwater Killers adalah film yang mengeksplorasi kehidupan di bawah laut, menyoroti keindahan-keindahan dan kompleksitas ekosistem laut. Film ini menggambarkan kehidupan makhluk hidup sebagai pemburu yang efisien, menunjukkan keterkaitan erat dengan predator-predator dan mangsa-mangsanya. Dalam Underwater Killers, hewan-hewan pemburu atau predator laut menjadi fokus utama. Film ini mungkin menyoroti makhluk-makhluk seperti ikan oktopus, stonefish, piranha, shellfish, electric eel, dan ikan-ikan lainnya. Pemaparan tentang hewan-hewan ini dalam film dapat memberikan wawasan tentang adaptasi unik mereka sebagai pemburu yang efisien. Seperti contohnya yaitu ikan stonefish, jenis ikan laut yang dikenal dengan penampilannya yang menyerupai batu, sehingga membuatnya sulit terlihat di dasar laut. Maupun ikan yang lain yaitu ikan frogfish, yaitu ikan yang ahli dalam mengecoh mangsanya. Dengan begitu, ikan-ikan tersebut membantu mengontrol populasi invertebrata kecil di sekitarnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Sekaligus adaptasi yang menarik dalam bertahan hidup di lingkungan yang penuh dengan tantangan. Video dokumenter ini menceritakan fenomena predator bawah laut yang bersembunyi di lautan kita. Pada pandangan pertama, para predator di laut mungkin tampak cantik dan eksotik dengan warna yang menarik untuk dikagumi keindahannya, tetapi ternyata hewan-hewan tersebut merupakan predator yang ganas, bersenjatakan rahang, racun, dan kekuatan yang sulit dibayangkan. Video ini memperkenalkan berbagai predator bawah laut, dari gurita lentur yang dapat meregang dan masuk melalui ruang-ruang kecil, hingga piranha bergigi tajam yang mengiris targetnya dengan mudah dan mengais bangkai yang tersisa. Ada juga siput laut atau nudibranch yang mungkin terlihat cantik, tetapi mereka cukup berbahaya dengan menghasilkan racun. Ada juga paus sperma yang memiliki otak terbesar dari makhluk apapun di bumi dan perlu mengonsumsi lebih dari 1 ton makanan setiap hari. Video ini menunjukkan predator yang telah menguasai cara hidup Atlantis di bawah laut. Predator memiliki peran penting bagi keseimbangan alam. Predator memakan hewan lain sehingga dapat mengatur populasi mangsa. Penurunan jumlah predator akan menyebabkan kenaikan jumlah mangsa dan menyebabkan overpopulasi. Saya akan menjelaskan beberapa kelebihan yang bisa dinilai dari film tersebut yang berjudul Underwater Killers full episode World Deadliest. Yang pertama,
Kelebihan yang dimiliki yaitu adalah film ini berhasil menciptakan ketegangan yang tinggi dengan menjelajahi dunia bawah air yang misterius dan memperlihatkan beragam makhluk laut yang mematikan. Ini memberikan pengalaman yang mendebarkan bagi penonton. Lalu yang kedua yaitu adalah film ini memberikan informasi yang sangat berguna mengenai berbagai jenis makhluk laut, perilaku mereka, dan bahaya yang mereka miliki. Ini memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan laut yang jarang sekali dieksplorasi. Lalu yang ketiga adalah visual yang menakjubkan dengan gambar-gambar yang mengagumkan dan teknologi sinematik yang canggih. Film ini menampilkan kecantikan dan keberagaman dunia bawah air dengan cara yang menarik. Lalu yang keempat adalah film ini konsisten dengan tema yang diusungnya, yaitu kehidupan laut yang penuh bahaya. Penggambaran berbagai makhluk laut yang mematikan memberikan kesan yang mendalam. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah cara film ini mengisahkan tentang setiap makhluk laut dengan detail yang menarik dan mempertegas karakteristiknya. Memberikan pemahaman yang jelas kepada penonton tentang keunikan dan potensi bahayanya. Itu adalah kelebihan-kelebihan yang membuat film ini menarik dan memberikan informasi tentang dunia laut yang penuh dengan kejutan dan bahaya. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan beberapa kelebihan dari World's Deadliest Underwater Killers. Untuk yang pertama yaitu pada video ini dapat memberikan pengetahuan mendalam tentang organisme yang dianggap pembunuh di dunia bawah air. Ini mencakup untuk perilaku, strategi berburu untuk organisme di bawah air. Untuk yang kedua, pada video ini mampu menyajikan gambar dan rekaman video yang kuat dan perilaku organisme dalam keadaan alaminya. Ini bisa memberikan pemirsa pengalaman yang mendalam yang sulit dicapai melalui kata-kata dan gambar diam. Untuk yang ketiga, yaitu pada video ini menyoroti peran organisme pembunuh dalam rantai makanan ekosistem laut. Ini bisa memberikan wawasan tentang ketergantungan dan keseimbangan dalam ekosistem laut. Yang keempat, yaitu pada video ini penonton dapat berinteraksi, belajar lebih banyak tentang interaksi antar predator dan mangsa di dunia bawah air, serta bagaimana setiap organisme beradaptasi untuk bertahan hidup dan berkembang biak di bawah air. Dan yang terakhir yaitu pada video ini termasuk kualitas produksi yang tinggi, termasuk sinematografi, penyuntingan dan efek suara yang dapat meningkatkan pengalaman menonton dari video World's Deadliest Underwater Killer. Baik, berikut ini adalah beberapa kekurangan yang dapat saya temukan berdasarkan video Underwater Killers World's Deadliest yang diunggah melalui kanal YouTube National Geographic Wild. Yang pertama, film ini cenderung menonjolkan sisi sensasional dan menakutkan dari hewan-hewan laut seperti hiu, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Tanpa memberikan informasi yang cukup tentang peran mereka dalam ekosistem laut, hubungan antara predator dan mangsa, serta dampak dari aktivitas manusia terhadap keseimbangan ekologi laut. Yang kedua, film ini juga tidak menjelaskan secara mendalam tentang adaptasi, perilaku, dan strategi berburu dari hewan-hewan laut tersebut, yang merupakan aspek penting dalam memahami ekologi mereka. Misalnya, video ini tidak menjelaskan bagaimana hiu dapat mendeteksi mangsanya dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, atau bagaimana ubur-ubur menghasilkan racun yang sangat kuat dengan menggunakan sel-sel khusus yang disebut nematosista. Yang ketiga, film ini juga kurang memberikan contoh konkret tentang interaksi antara hewan-hewan laut tersebut dengan hewan lainnya, baik bersifat simbiosis, kompetisi, atau predasi. Video ini hanya menampilkan beberapa adegan singkat tentang bagaimana hewan-hewan tersebut menyerang atau dimangsa oleh hewan lainnya, tanpa menjelaskan konteks dan konsekuensi bagi ekologi laut. Saya di sini ingin membahas sedikit dari kekurangan dalam film National Geographic yang berjudul Underwater Killers, menurut perspektif dan pendapat saya pribadi. Kekurangannya dalam video ini menurut pendapat saya adalah video tersebut terlalu terfokus pada deskripsi makhluk laut yang mematikan tanpa memberikan konteks yang lebih luas tentang interaksi mereka dengan lingkungannya. Kekurangannya yang lain yaitu mereka kurang dalam menyediakan informasi yang cukup tentang bagaimana makhluk ini berinteraksi dengan satu sama lain. Dan mereka justru malah lebih terfokus pada sifat mematikan dan keterampilan berburu makhluk laut,
ataupun juga bagaimana cara mereka menghindari pemangsa tanpa menjelaskan atau mendalaminya lebih lanjut tentang bagaimana perilaku dan karakteristik mereka jika dikaitkan dengan ekosistem laut yang lebih luas. Misalnya, bagaimana spesies ini berperan dalam rantai makanan, kemudian interaksi predator dan mangsa, kemudian peran mereka dalam menjaga keseimbangan ekosistem, atau bagaimana faktor lingkungan dapat memengaruhi evolusi dan perilaku mereka. Sebagai saran saja, National Geographic bisa lebih mengurangi jumlah hewan yang dijelaskan, tetapi mendalami dalam satu-satu hewan secara lebih mendetail, sehingga konteks yang dapat kita dapatkan dalam video tersebut akan lebih kaya dan penting, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana makhluk hidup jika diintegrasikan dengan ekosistem laut mereka. Ada beberapa elemen saran yang dapat kami berikan untuk film atau video yang telah kami resensikan. Elemen pertama yaitu kita bisa memasukkan tentang eksplorasi mikrosmos laut yang berfokus pada kehidupan mikroskopis yang mendukung rantai makanan laut. Lalu yang kedua adalah tentang cerita perjalanan migrasi, di mana kita bisa mengikuti perjalanan spesies laut dalam migrasi mereka. Lalu kita juga bisa menceritakan tentang tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh hewan-hewan laut saat sedang bermigrasi. Lalu yang ketiga adalah tentang inovasi perlindungan laut, di mana kita bisa menyorotkan proyek konservasi atau inisiatif untuk melindungi terumbu karang dan juga memulihkan ekosistem laut. Lalu ada juga tentang dunia kehidupan malam di dalam laut, di mana kita bisa menjelajahi tentang kehidupan laut pada malam hari dengan menggunakan teknologi-teknologi yang canggih, dan juga kita bisa menunjukkan keindahan dan juga keunikan aktivitas laut di malam hari. Lalu ada juga tentang kisah keterkaitan manusia dan juga hewan laut ataupun laut, di mana kita juga bisa mengambil dari sudut pandang nelayan, penangkap ikan, ataupun peneliti laut. Lalu yang terakhir adalah tentang dampak perubahan iklim, di mana kita juga harus tahu gimana caranya menangani dampak perubahan iklim terhadap laut, dan juga kita bisa mengajak penonton untuk menyadari pentingnya perlindungan ekosistem laut dari perubahan iklim. Sekian beberapa elemen saran yang bisa kami berikan untuk film yang telah kami resensikan. Terima kasih.